kalau kita melakukan pencarian di Google ini, di tempat ini tidak bisa di zoom, tidak jelas gambarnya, tidak jelas ya. Maka saya sarankan teman-teman untuk melakukan poligon di luar atau di Google Ads. Caranya kita buka tab baru di menu Chrome, di menu Chrome teman-teman yang ada di layar ini. Kita buka tab baru. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Terus kita ketik di nomor pencarian Google Ads. Nah, yang ada di layar ini saya sudah ketik Google Ads. Setelah itu kita enter. Nah, akan muncul menu seperti ini. Terus kita pilih Google Ads. Kita klik. Kita akan diarahkan ke laman Google Ads. Setelah itu kita pilih new atau tambah ya. Tambah, kemudian new map. Kita klik new map. Kita akan diarahkan di menu map. Setelah itu kita impor atau kita set titik koordinat yang sudah diambil di para petani. Nanti kan ada tuh selembaran format yang dibagikan ke petani, yaitu lengkap nama petani, luasan lahan, kemudian titik koordinat. Nah, teman-teman, titik koordinat ini penting untuk mengetahui di mana letak lahan petani. Nah, kemudian juga saya ingatkan bahwa di Google Ads ini tampilan peta maksudnya itu tidak sama dengan Google yang ada di Bumpers. Kalau di Bumpers ini terlihat agak jadul ya dan tidak ketara. Ini kan bikin pusing ini kalau ini yang kita mau poligon. Kemudian di sini juga menu pencariannya kalau kita masukkan di situ koordinat biasa tidak tidak tepat ya, kurang akurat. Nah, makanya saya sarankan teman-teman login saja di melakukan pencarian di Google Ads. Setelah itu di Google Ads ini kan ini bisa zoom sampai ke titik dalam ya, bisa zoom sampai jelas. Makanya saya sarankan di sini saja. Nanti teman-teman tinggal input di sini Google atau titik koordinatnya. Nah, setelah input dan enter, nah kita akan disuguhkan dengan menu seperti ini. Ini kan tanda titik koordinat. Nah, setelah muncul tanda seperti ini, klik tanda yang ini, add pakai mark. Kemudian kita klik, pastikan tempat yang tadi itu, yang pencarian itu pas ditandai di situ. Kemudian kita save atau selesai. Setelah itu kita masukkan di sudut yang kedua. Nah, di sudut yang kedua misalnya, kita masukkan di 4 sudut karena di format yang dibagikan ke petani itu ada 4 titik koordinat ya. Setelah kita masukkan semua 4 titik koordinat, maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Tampilannya misalnya seperti ini, 4 sudut koordinat. Setelah muncul 4 titik koordinat ini, maka kita akan poligon. Kita klik add part of polygon yang ada gambar rantai. Kita klik, kemudian kita klik di bagian pakai marker tadi. Kemudian kalau sudah tertanda seperti itu, kita tarik di sudut yang satu ke sudut yang lain sampai membentuk satu area lahan. Ya, kita temukan titiknya. Nah, setelah membentuk area lahan seperti ini, nah ini akan muncul luasan lahan di sini, parameternya, kemudian areanya. Kita mau pilih area yang mana? Di sini ada menu. Kita mau pilih hektar atau square meter, square kilometer, square, ini ada semua. Nah, saya memilih hektar karena di belangko CPCL yang dibagikan ke petani itu ada keterangan hektar di kolom kedua kalau salah. Nah, biasanya teman-teman di kolom hektar itu petani biasa menulis 1 hektar. Nah, ini fungsi poligon yang seperti ini tidak bisa dibohongi. Jika titik koordinatnya benar, maka luasannya akan muncul. Ini gunanya kita poligon lahan petani. Kalau biasanya petani itu biasa kasih masuk 1 hektar, 2 hektar, ternyata setelah di poligon tidak sampai 1 hektar. Nah, itu sisi lebih baiknya. Nah, setelah itu saya terbentuk seperti ini, teman-teman. Kita pilih save to project. Ini bahasa Inggris ya, tampilan saya bahasa Inggris, saya belum bisa ganti ke mode bahasa Indonesia. Di sini ada save to project. Kita klik. Kemudian di sini taruh nama petaninya, misalnya Ilham ya, misalnya Ilham B.
Setelah begitu kita pilih down. Maka luasan lahan Pak Ilham ini akan tersave di Google Map Ads. Nah, ini yang tanda-tanda tadi, yang ini kita bisa hapus ini karena ini tidak diperlukan lagi karena sudah terbentuk satu area atau luasan lahan. Kita delete di menu ini ya, di menu ini. Dan yang ini karena kalau yang ini, yang pojok ini yang ada nama-nama ini, itu kalau kita hapus maka lahannya yang sudah di poligon tadi akan ikut terhapus. Nah, kita klik di tanda titik 3, kemudian delete atau hapus. Kita klik lagi, kalau masih ada satu, kemudian delete. Nah, teman-teman, ini saya sudah poligon, ada beberapa petani, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini di lahan ini ya, di satu, kalau sudah terbentuk satu, tidak bisa masukkan lagi yang lain, sampai beberapa petani dalam satu kelompok. Setelah itu, nanti akan muncul eh, nanti akan muncul seperti ini. Ini misalnya lahannya Pak Ismail, ini lahannya Pak Haruna, ini ya, perhatikan ini ya. Ini lahannya Pak Ismail, lahannya Pak Ilham, ya, lahannya Pak siapa? Pak Misal, lahannya Pak Yapet. Setelah dalam satu kelompok itu kita berhasil melakukan poligon, maka ini kita bisa save atau simpan. Kita bisa download ini file yang di Google Ads ini. Caranya adalah ketik file, kemudian export as KML file. Ini yang di download ini dalam bentuk file KML. Kita download. Setelah terdownload, nanti akan muncul file di dalam penyimpanan laptop teman-teman. Ini saya punya yang sudah terdownload tadi. Kemudian saya buatkan folder untuk memastikan bahwa file tadi tidak tercecer. Saya buatkan folder di sini misalnya kelompok tani sinar dunia ya. Ini contoh ya, sinar dunia. Nah, setelah folder yang terbentuk atau dan seperti ini, kita pindahkan file yang kayak itu tadi yang terdownload di Google Ads. Kita pindahkan ke dalam folder untuk memudahkan teman-teman melakukan pencarian. Maka kita buatkan folder seperti ini. Kita cek, hasilnya di dalam. Nah, kemudian kita kembali lagi ke bumper, aplikasi bumper tadi. Nah, tadi kan sinar dunia atau contoh lah itu ya. Kemudian setelah sudah melakukan tadi, maka kita melakukan poligon. Kemudian upload, di sini ada menu upload file SHP. Nah, file tadi karena berbentuk KML yang sudah terdownload tadi, ini kan bentuknya file KML ya, yang di sini. File atau saya ganti di sini supaya memudahkan. Saya ganti ini. Di sini saya pilih apa tadi? Kelompok tani misalnya roran 1 ya, yang sudah saya tambahkan. Ini kelompok tani roran 1. Saya rubah ini ya, misalnya roran 1. Nah, terus ini kan berbentuk file berbentuk KML. Nah, sedangkan yang diminta oleh aplikasi bumper itu adalah file SHP. Nah, kita tinggal masuk ke tab baru lagi, kemudian mengetik di pencarian Google yaitu ubah KML ke SHP. Seperti itu teman-teman. Kita cari yang gratis ya, karena ada beberapa situs yang berbayar. Kita cari yang gratis. Nah, di sini ada yang gratis. Di sini saya menemukan My Geodata Converter. Ini yang gratis. Kita cari yang gratis karena ada beberapa situs yang berbayar. Saya pilih yang ini. Teman-teman juga bisa pilih yang itu. Nah, di sini ada mulai konversi. Nah, kita masukkan file yang terdownload tadi, yang file KML. Nah, mana saya cari kelompoknya atau folder yang saya buat tadi. Ini RT roran 1. Setelah itu, file yang tadi yang di dalam folder RT roran 1 saya ubah ke file SHP. Kita tunggu beberapa menit teman-teman sampai muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik ini tanda ini berikutnya. Kita tunggu beberapa menit ya, karena ini menganalisis data yang kita masukkan, butuh waktu beberapa detik. Nah, setelah muncul tampilan ini seperti ini, maka file siap untuk di download. Kita pilih download, kemudian ini abaikan saja teman-teman ya, diabaikan tentunya seperti ini. Kita pilih compare, tunggu beberapa detik. Ini sedang mencoba data.
data KNL ke SHP. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini sudah result, maka kita klik download. Nah, dia terdownload dalam bentuk file zip seperti ini. Teman-teman bisa mengganti namanya, misalnya KT orang 1. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke aplikasi bumper yang tadi bumper masing-masing PPL ya maksudnya. Karena kita kesulitan untuk melakukan poligon di dalam aplikasi ini, maka kita bisa upload SHP file. Kita cari filenya di upload seperti file zip yang tadi sudah kita compare dari file KNL ke SHP ini yang tadi ya sudah kita ganti namanya. Kita klik masuk ke dalam, kemudian upload review. Kita klik ini. Kita kalau muncul seperti ini, pertanyaan 9 poligon dan 9 petani berhasil dimuat dalam satu file. Kemudian kita klik OK. Nah, ini akan muncul ya, akan muncul di menu bumper teman-teman PPL. Nah, ini kan satu kelompok tadi yang kita upload yang kita buat di Google Sheet 5 ya, yang Google Sheet tadi. Nah, setelah itu ini kan memudahkan, tidak lagi melakukan pencarian di Google Maps yang ada di aplikasi bumper ini. Ini kan kalau kita langsung melakukan pencarian di sini itu repot itu, karena tidak sama tampilannya antara Maps yang ada di dalam aplikasi bumper dengan map yang di Google Sheet tadi. Nah, ini memudahkan teman-teman dan juga mempercepat melakukan poligon. Setelah sudah terupload, maka kita bisa klik simpan di sini. Tapi saya tidak mungkin klik simpan karena ini tadi data contoh ya. Andaikan saja kita klik simpan, setelah tersimpan maka poligon yang ini yang pertama tadi, nah, ini akan sudah terbaca di usulan CPCL teman-teman ya, aman ya. Nah, setelah beberapa kelompok usulan CPCL sudah memenuhi syarat, di sini kan ada nanti status yang muncul tidak berbentuk draft lagi. Kemudian teman-teman bisa klik ajukan usulan kegiatan. Nah, saya kira itu teman-teman PPL yang ada di luar sana. Saya hanya memberikan ilmu. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi karena sekali lagi saya bukan PPL. Saya hanya berbagi apa yang saya ketahui tentang teman-teman PPL, karena kita tahu PPL ini disuguhkan sekarang ini disuguhkan dengan berbagai data yang PPL itu kebiasaannya di lapangan, kemudian dipertemukan dengan administrasi yang berbentuk digital seperti ini, itu sangat sulit ya. Saya sendiri merasakan itu karena saya bagian dari petani. Kalau petani ya sama saja deh PPL. Saya kira itu teman-teman. Jika bermanfaat, semoga ini bisa menjadi amal. Jika ada yang salah mohon dikoreksi ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman PPL atau penyuluh pertanian, akhir-akhir ini kita disibukkan dengan berbagai macam tugas dari kementerian ya, terkait dengan administrasi, kinerja, dan pengusulan CPCL petani. Ini menjadi tugas yang sangat berat, apalagi kita terbiasa dengan situasi yang manual kemarin. Sekarang kita dipaksa untuk beralih ke digital. Semua pelaporan termasuk pelaporan administrasi, kepegawaian dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cara membuat poligon di Bumpers. Untuk itu teman-teman bisa langsung login saja ke Bumpers. Di sini ada beberapa menu. Ini saya tidak menjelaskan tentang ini karena teman-teman sudah menguasai atau sudah bisa login di akun masing-masing. Di sini ada usulan CPCL, kemudian ada tambah CPCL di pojok kanan atas untuk menambahkan calon lahan ya. Nah, yang menjadi kendala teman-teman kita sekarang adalah